Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara untuk membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 mulai sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yakub dalam pelariannya. Ketika sebelumnya yang terjadi adalah dia menipu kakaknya Esau. Bersama dengan ibunya dia menipu Esau untuk mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak. Dan kemudian setelah mereka menipu Esau dan menipu Ishak juga, lalu kemudian akhirnya Yakub mendapatkan berkat kesulungan
Ketika Esau tahu akan hal itu, Esau kemudian marah, dan kemudian dia berkata bahwa dia hendak membunuh adiknya itu. Ketika didengar oleh ibunya kemudian berkata kepada Yakub supaya Yakub pergi melarikan diri, supaya jangan sampai Yakub menjadi korban. Dan kemudian berlarilah Yakub melarikan diri ke tempat atau ke rumah pamannya, dan dia masih dalam perjalanan. Perjalanan itu belum jelas kemana, saudara, dan belum tahu juga apa yang akan terjadi di depan. Tetapi yang saya rindu kita renungkan dari sini, saudara, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya kita tetap mengharapkan mujizat Tuhan, berharap campur tangan Tuhan. Saya percaya bahwa kepada setiap kita Allah telah mempersiapkan yang terbaik, dan Allah memberi jaminan kepada setiap anak-anaknya apapun keadaan dan situasi kehidupan mereka, termasuk saya dan saudara hari ini. Allah memberi jaminan kepada kita. Kalau kita melihat dalam konteks ini, maka keadaan Yakub begitu menyedihkan, saudara, tidak jelas sama sekali, sedang ada dalam situasi dan kondisi yang begitu membingungkan. Kenapa, saudara? Yang pertama, dia diancam oleh abangnya Esau. Lalu yang kedua, dia harus lari dari rumah ayah dan ibunya, padahal ayahnya sudah tua dan tidak lama lagi ayahnya akan meninggal. Itu artinya dia tidak akan bisa melihat ayahnya lagi, bahkan ibunya pun tidak bisa dia lihat di masa tuanya. Dan kemudian dia pergi melarikan diri ke rumah pamannya yang di sana belum jelas apa yang akan terjadi, dan kemudian dia sedang terlunta-lunta di jalan. Bayangkan, saudara, kondisi yang dihadapi oleh Yakub pada waktu itu sama sekali tidak jelas, berada dalam ancaman, berada dalam situasi yang tidak jelas, berada dalam situasi yang menyedihkan karena ibu dan bapaknya sudah tua tetapi dia tidak bisa melihat mereka. Tetapi dalam kondisi yang demikian, maka pada satu kali dia sampai di Betel, dia beristirahat di sana, maka Allah menyatakan diri kepada dia dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya itu Allah memberi jaminan kepada Yakub. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Jaminan apa yang Tuhan beri kepada Yakub? Artinya apa, saudara? Kalau Yakub yang dalam situasi yang sama sekali tidak jelas, dalam situasi yang sangat menyedihkan, dalam situasi yang sangat membingungkan, namun demikian Allah memberi jaminan kepada mereka, maka saat ini, saudara, percayalah bahwa jaminan Tuhan juga ada atas hidup saudara. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, Tuhan menjamin hidupmu. Itu sebabnya berserahlah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya berdoalah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap hari saya menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara melalui video-video di dalam channel ini, saudara. Maka dengan demikian kita mengharapkan jaminan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa jaminan Tuhan bagi umatnya? Kita melihat, saudara, di ayat yang ke-13. Tuhan berkata kepada Yakub dalam situasi yang sangat membingungkan itu. Jaminan pertama yang Tuhan beri kepada Yakub, ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, dalam kebingungan itu, dalam kehidupannya yang sedang terlunta-lunta, saudara tahu Allah ada hadir bersama dengan dia. Firman Allah ini berkata bahwa Tuhan berdiri di sampingnya. Tuhan dekat dengan Yakub. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir, Allah dekat kepada saudara dalam segala situasi yang sedang saudara alami. Dan dia hadir, dia dekat dengan kita memberi jaminan. Jaminan apa yang diberikan? Yang pertama, tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu. Jaminan yang pertama yang Tuhan beri kepada Yakub adalah jaminan berkat. Di mana tanah tempat dia sedang berbaring, Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan itu kepadamu. Tuhan memberi jaminan berkat kepada Yakub dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang membingungkan, namun Allah hadir, Allah dekat dengan dia, dan kemudian Tuhan memberi jaminan kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia.
Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia dekat kepada saudara dan Dia memberi jaminan berkat atas kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun kondisi saudara, berserahlah kepada Tuhan. Itu sebabnya jadikan channel ini saudara menjadi sahabat doa saudara, supaya kita terus berdoa. Saya menopang saudara dalam doa apapun situasi, apapun kondisi kehidupan saudara. Karena dengar, Allah kita adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Dia menjamin bahwa Dia pasti akan memberkati kita. Apa yang menjadi kondisi saudara saat ini? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Tuhan menjamin bahwa Dia akan memberkati saudara. Itu jaminan pertama saudara. Kemudian jaminan kedua, ayat yang ke-14, Tuhan berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua saudara adalah jaminan keturunan. Bahwa pada waktu itu Yakub sebenarnya belum jelas hidupnya ke depan, tetapi Tuhan sudah memberi jaminan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi dia, dan Tuhan akan memberkati keturunannya. Bahkan lebih lagi, keturunannya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan saudara betapa luar biasanya jaminan Tuhan bagi Yakub dalam situasi yang tidak jelas, dalam situasi yang membingungkan. Allah hadir di sana dan memberi jaminan keturunan bagi Yakub, bahwa keturunannya pun akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah alangkah indahnya saudara jika kita diberkati oleh Tuhan, dan kemudian anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak cucu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Itu sebabnya hiduplah berserah selalu kepada Tuhan. Hiduplah selalu andalkan Tuhan. Mari kita berdoa dan berserah terus kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menjamin kehidupan kita, bahkan menjamin keturunan kita. Mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat. Kemudian jaminan yang terakhir saudara, di ayat 15 Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, yang ketiga, jaminan yang ketiga, Tuhan berkata di ayat 15 ini, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku akan membawa engkau kembali lagi, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu semuanya adalah jaminan perlindungan, jaminan keamanan saudara. Tuhan berkata, aku menjaga, melindungi, menyertai. Bukankah Allah kita adalah Allah yang luar biasa menjamin kehidupan kita? Bahwa dalam kondisi yang tidak pasti, dalam kondisi yang membingungkan, namun Tuhan memberi jaminan kepada Yakub bahwa Dia menyertai Yakub, Dia melindungi Yakub dalam kondisi yang dia alami pada waktu itu. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun situasi, apapun keadaan, apapun kondisi kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, Allah menjamin kehidupan saudara. Sekali lagi, Allah menjamin, Dia akan memberi keamanan, Dia menyertai, Dia melindungi, Dia menjagai kehidupan saudara. Dia memberi keamanan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini Allah menyatakan jaminannya kepada umat-umatnya. Apapun kondisi umatnya, sama seperti Yakub dalam situasi kebingungan, tetapi Tuhan memberi jaminan. Tuhan hadir dekat dengan dia, dan Tuhan memberi jaminan berkat. Tuhan memberi jaminan keturunan bahwa dia akan mendapat keturunan, dan keturunannya juga akan diberkati dan menjadi berkat. Dan Tuhan memberi jaminan perlindungan. Puji Tuhan saudara, Tuhan pun menjamin kehidupan saudara apapun situasi dan kondisi yang saudara alami. Dia memberkati saudara, Dia memberkati keturunan saudara, dan Dia menjaga melindungi saudara. Puji Tuhan saudara. Mari raih janji firman Tuhan ini dan berserahlah terus kepada Tuhan. Berdoalah terus kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara kembali di dalam doa melalui video ini saudara. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan berkomitmenlah
untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara.
Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan, mereka yang mengalami anxiety, mereka tidak bisa tidur, mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah lever, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anakmu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anakmu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu buat studi mereka, anak-anakmu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik
dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.